Satu, terima kasih banyak untuk support. Dua. One week to review all the groups. We'll start with Group A, led by Islamic Republic of Iran and joined by Qatar, Uzbekistan, United Arab Emirates, Turkish Republic. Timnas Indonesia resmi cetak sejarah hari ini, bikin iri Timnas Malaysia. Omongan Jai Itzes terbukti bikin media Vietnam terkejut, Kapten Timnas Indonesia berani belak-belakan soal Piala Dunia. Calon lawan Timnas Indonesia jika lolos round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia resmi mencetak sejarah hari ini. Kamis, 3 April 2025, efek menang atas Bahrain di matchday 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, mensahkan Timnas Indonesia untuk melesat 7 peringkat dari posisi 130 ke 123 dunia di ranking FIFA April 2025. Sekadar diketahui, FIFA mengumumkan ranking FIFA April 2025 pada siang atau sore ini. Dalam perhitungan FIFA yang dibocorkan laman football-ranking.com, Timnas Indonesia akan menempati peringkat 123 dunia. Posisi ini merupakan yang terbaik ditempati Timnas Indonesia dalam sekira 15-16 tahun terakhir. Sebelumnya, prestasi terbaik Timnas Indonesia dalam 15-16 tahun terakhir adalah menempati peringkat 120 dunia pada Desember 2009. Timnas Indonesia dalam posisi tepat untuk terus memperbaiki ranking FIFA mereka. Pada ranking FIFA Juni 2025, Timnas Indonesia semakin melesat jika menang atas Cina dan Jepang di 2 laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika menyapu bersih 2 laga di atas, Timnas Indonesia berpotensi melesat ke peringkat 113 dunia. Hal itu karena Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 15,1 poin jika menang atas Cina dan 21,91 angka andai menumbangkan Jepang. Kemenangan atas Cina dan Jepang tak hanya menaikkan ranking FIFA skuad Garuda, tapi juga mendekatkan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. 2 kemenangan atas wakil Asia Timur itu memastikan skuad asuhan Patrick Kluivert lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di saat Timnas Indonesia melesat ke peringkat 123 dunia, Timnas Malaysia hanya naik 1 posisi di ranking FIFA April 2025. Skuad Harimau Malaya, julukan Timnas Malaysia, akan menempati peringkat 131 dunia setelah menang 2-0 atas Nepal di laga pertama grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Selasa 25 Maret 2025. Timnas Malaysia pun sudah sangat lama tidak menempati peringkat 123 dunia, posisi yang kini diduduki Timnas Indonesia. Mengutip dari laman FIFA, Timnas Malaysia terakhir kali menduduki posisi 123 dunia pada 16 Desember 2005 atau hampir 20 tahun lalu. Potensi Timnas Malaysia naik peringkat pada Juni 2025 juga takkan mudah. Sebab, Arif Aiman dan kawan-kawan harus menjamu Vietnam di matchday kedua grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Secara kepercayaan diri, Timnas Vietnam sedang bagus-bagusnya di bawah asuhan Kim Sang-sik. Setelah tak terkalahkan ketika juara Piala AFF 2024, Golden Star Warriors, julukan Timnas Vietnam, memulai kualifikasi Piala Asia 2027 dengan hasil manis, yakni melibas Laos 5-0. Omongan Jai Itzes terbukti bikin media Vietnam terkejut, Kapten Timnas Indonesia berani belak-belakan soal Piala Dunia. Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes mengeluarkan pernyataan mengejutkan soal skuad Garuda ke Piala Dunia seusai melawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Media asal Vietnam, THO247, VN pun terkejut dengan omongan Jai Itzes terkait peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Kapten Jai Itzes meyakini Indonesia cepat atau lambat akan lolos ke Piala Dunia dan itu hanya masalah waktu saja. Tulis THO247 VN, Kamis, 3 April 2025. Kemenangan kandang 1-0 atas Bahrain pada 25 Maret telah meningkatkan harapan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah 8 pertandingan, tim Indonesia untuk sementara berada di peringkat keempat dengan 9 poin. Pelatih Patrick Kluivert dan timnya memiliki 2 pertandingan lagi melawan Cina, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni. Dengan situasi grup C saat ini, meski tanpa tiket langsung ke putaran final,
tim Indonesia masih punya peluang besar untuk melaju ke babak kualifikasi keempat. Khususnya, dalam wawancara baru-baru ini dengan laman web Serie A, Kapten Tim Nasional Indonesia Jai Idzes menegaskan keyakinannya bahwa timnya akan berpartisipasi di Piala Dunia. Secara khusus, bek tengah Jai Idzes berbagi soal kemungkinan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Keikutsertaan Indonesia di Piala Dunia hanya masalah waktu. Saya yakin begitu. Itu akan membawa kebahagiaan besar bagi seluruh negeri, kata Jai Idzes. Bintang naturalisasi timnas Indonesia itu melanjutkan, sebagai manusia, kita selalu ingin lebih dan lebih lagi. Jadi ketika kita membawa Indonesia ke Piala Dunia, itu akan menjadi pencapaian terbesar dalam hidup saya. Akhirnya, Jai Idzes menekankan kemungkinan Piala Dunia di tangan timnas Indonesia. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita akan mewujudkannya. Kita tidak tahu, dan kita tidak akan pernah tahu. Padahal, dengan situasi grup C saat ini, timnas Indonesia masih punya peluang untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai peringkat kedua grup. Namun, ini adalah tugas yang sulit karena mereka dipaksa untuk memenangkan dua pertandingan terakhir mereka dan bergantung pada hasil dari dua pesaing langsung mereka, Australia dan Arab Saudi. Target yang paling cocok bagi Indonesia mungkin satu dari dua posisi tersebut, yaitu posisi 3 atau 4 grup C. Saat ini, Indonesia minimal butuh 4 poin untuk bisa lolos ke babak kualifikasi keempat dan mereka bisa benar-benar berpikir untuk meraih 4 poin di 2 laga tersisa dengan mengalahkan Cina dan bermain imbang dengan Jepang, tim yang calon lawan timnas Indonesia jika lolos round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada beberapa negara yang berpotensi menjadi calon lawan skuad Garuda. Indonesia saat ini menempati posisi keempat klasemen grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda mengoleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Timnas Indonesia berada di bawah Jepang yang memimpin grup C dengan 20 poin. Kemudian Australia di peringkat kedua dengan 13 poin dan Arab Saudi dengan 10 poin di urutan ketiga. Peringkat pertama dan kedua di setiap grup di round 3 ini akan meraih tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat keempat dan kelima dari masing-masing grup akan melanjutkan perjuangan ke round 4 untuk memperebutkan 2 tiket tersisa. Jika Indonesia lolos ke round 4, Jai Idzes dan kawan-kawan berpotensi melawan tim dari negara Timur Tengah. Dari grup A ada Uni Emirat Arab dan Qatar. Lalu dari grup B sejauh ini diisi oleh Irak dan Oman. Di round 4, nantinya akan dibagi ke dalam 2 grup. Artinya masing-masing grup diisi 3 negara. Pemuncak klasemen di round 4 akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat kedua dari masing-masing grup akan diadu untuk tampil di playoff antar konfederasi. Sepanjang round 3, timnas Indonesia punya tren bagus menghadapi tim asal Timur Tengah. Skuad Garuda berhasil mengalahkan Arab Saudi dan Bahrain di kandang dan imbang saat tandang, namun yang perlu diwaspadai adalah Irak. Timnas Indonesia 2 kali dipermalukan Irak saat bertemu di round 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati demikian, skuad timnas Indonesia saat itu belum diperkuat pemain-pemain top seperti Ula Romeni, Kevin Dix, Joey Pelupesi, Kelvin Verdong, Eliano Rangers, hingga Mees Hilgers. Sandy Walsh main penuh, Yokohama F. Marinos kalah dan terlempar ke zona degradasi. Yokohama F. Marinos menelan kekalahan pada laga pekan ke-8 J1 League 2025. Pada kesempatan ini, Yokohama F. Marinos harus bertamu ke kandang Nagoya. Duel tersebut terlaksana di Stadion Toyota, Jepang, Rabu, 2 April 2025. Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh tampil penuh sebagai bek tengah. Namun, Sandy Walsh gagal membantu timnya meraih clean sheet dan kemenangan Yokohama F. Marinos harus menyerah dari Nagoya dengan skor 0-2. Pertandingan awalnya berjalan dengan cukup alot, tak ada gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir. Nagoya lalu memecah kebuntuan pada menit ke-51. Gol pembuka tim tuan rumah dicetak oleh Akinari Kawazura. Nagoya menambah 1 gol lagi pada menit ke-84. Kali ini, gol dicetak oleh Yota Sato. Hasil ini membuat Yokohama F. Marinos terlempar ke zona degradasi. Yokohama F. Marinos tercecer di urutan ke-19 dengan raihan 6 poin dari 7 laga. Poin tersebut terpaut 1 angka dari Nagoya yang berada di zona aman. Sementara itu, ini merupakan laga perdana Sandy Walsh setelah kembali dari tugas negara bersama timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memiliki jadwal 2 kali bertanding pada bulan Maret 2025 terkait hasil. Timnas Indonesia menyerah dari Australia 1-5 pada 20 Maret 2025. Tim asuhan Patrick Kluivert lalu berhasil mengalahkan Bahrain 1-0 pada 25 Maret 2025.
kata Kevin Dix setelah bertugas jadi kapten di FC Copenhagen. Kevin Dix menjadi kapten FC Copenhagen saat pertandingan melawan Randers. Copenhagen sukses mengalahkan Randers dengan skor 1-0 pada lanjutan Liga Denmark yang digelar pada Senin 31 Maret atau Selasa dini hari. Kevin pada laga tersebut bertugas menjadi bek tengah dan tampil solid di lini pertahanan. Ini jadi kemenangan perdana setelah dia kembali dari bertugas bersama timnas Indonesia. Kevin Dix menjelaskan, sebagai pemain tentu ada rasa bangga saat bertugas sebagai kapten. Ini jadi sebuah penghormatan setelah dia sempat menjadi kapten saat melawan Chelsea FC tentunya. Sebagai pemain dia berusaha memberikan penampilan terbaiknya di lapangan. Sebuah kehormatan besar bagi saya untuk menjadi kapten hari ini. Saya menjadi kapten selama beberapa menit saat melawan Chelsea. Tetapi merupakan sebuah kehormatan ketika pelatih mengatakannya kepada saya, kata Kevin Dix dilansir bolasport.com dari laman Bold. Pemain berusia 28 tahun ini melanjutkan bahwa dia akan tetap profesional bermain untuk Copenhagen. Musim depan dia sudah pasti meninggalkan klub dan akan merapat menuju Borussia Mönchengladbach. Meski akan pergi, dia berjanji akan memberikan penampilan terbaiknya hingga bulan Juni nanti. Apalagi, dia sudah cukup lama berseragam The Lions. Tetapi ketika saya bermain, saya memberikan segalanya untuk klub, untuk para penggemar dan untuk kota. Hari ini, Senin, Red, adalah awal Superliga pertama saya di musim semi. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Lanjutnya, Kevin juga bersyukur bahwa kemenangan atas Randers cukup krusial. Permainan yang solid dan saya sangat senang dengan 3 poin. Dari sini, kami akan menjalani satu pertandingan demi satu pertandingan, tutupnya. Harga naik, Jay Itzes 2 kali lipat lebih mahal dari gedung hotel di Jakarta. Harga Jay Itzes mengalami peningkatan dan bahkan lebih mahal dari harga jual hotel di Jakarta. Jay Itzes menyita atensi berkat performa gemilangnya bersama Venezia. Bek timnas Indonesia itu bisa dibilang menjadi pemain paling konsisten di Ilaoni Alati untuk musim 2024 hingga 2025 yang sedang berjalan. Jay terlibat 29 kali dari 31 pertandingan Venezia dalam semua kompetisi. Hebatnya, Jay selalu tampil sebagai starter, tak heran jika Jay dilirik oleh banyak klub raksasa Italia, Juventus, Inter Milan, dan Udinese dilaporkan berebut anda tangan sang palang pintu. Jay juga punya pilihan untuk berkarier di luar negeri Pisa. Beberapa waktu lalu wartawan asal Italia, Gianluca Di Marzio, mengungkapkan bahwa agen dari Jay Itzes melakukan komunikasi dengan berbagai klub Eropa. Interaksi ini menandakan adanya ketertarikan yang luas terhadap si pemain kelahiran Belanda. Agen Jay Itzes telah berkomunikasi dengan beberapa klub Serie A, serta klub dari Jerman, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Namun, fokusnya saat ini adalah tetap berada di Italia, kata Gianluca Di Marzio. Lalu berapa harga dari talenta kebanggaan Indonesia? Menurut update Transfermarkt pada 25 Maret 2025, nilai pasar Jay meningkat jadi 5 juta euro atau 90 miliar rupiah dari sebelumnya 3 juta euro, 54,1 miliar rupiah. Sekadar perbandingan, harga Jay saat ini 2 kali lipat dari bandrol Hotel Aska Matraman. Berdasarkan situs Lamudi, penginapan yang terletak di Jakarta Pusat itu dijual 45 rupiah miliar. Kisah Jay bersama Venezia terjalin sejak 2023, dia diboyong secara gratis dari Go Ahead Eagles. Jay sepakat untuk menekan kontrak berdurasi 4 tahun bersama Venezia. Kedatangan sang bek ke Stadion Pierluigi Penzo ternyata tidak sia-sia. Bermodalkan permainan lugas, Jay membantu Venezia promosi ke Serie A mulai musim ini. Total 51 pertandingan dan 5 gol sudah dibukukan pria kelahiran Mierlo itu bersama Ilaoni Alati. Jay tak hanya penting bagi Venezia, melainkan juga untuk timnas Indonesia. Sejak debut pada 2023, Jay telah melakoni 11 laga internasional. Dia pun membawa skuad Garuda bersaing di putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Publik Thailand tak habis pikir, bisa-bisanya Pratama Arhan sepanjang musim dapat menit bermain minim di klub Jepang dan Korea. Padahal, Pratama Arhan, bek kiri andalan timnas Indonesia, menunjukkan performa impresif bersama klub barunya, True Bangkok United, di Liga Thailand. Pratama Arhan kerap mendapat kritik karena jumlah capsnya di timnas Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan penampilannya bersama 2 klub sebelumnya, Tokyo Verdy dan Suwon FC. Setelah resmi dilepas oleh Suwon FC, Arhan menjalani debut resminya pada Minggu, 12 Januari 2025, saat Bangkok United meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Buriram United. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-80, Arhan langsung memberikan dampak signifikan, bola yang gagal dihalau oleh bek lawan kemudian dimanfaatkan oleh Nitipong Selanon, yang menuntaskannya dengan tembakan akurat ke sudut kanan gawang, memastikan kemenangan bagi Bangkok United.
banyak yang memuji kecerdasan bermain dan kontribusinya yang signifikan dalam waktu singkat. Saya menunggu untuk melihat Arhan memainkan game penuhnya. Sepertinya dia bugar, mengoper bola dengan berkelas, ditulis salah satu netizen Thailand di kanal YouTube Truid. Menariknya, beberapa warganet Thailand mengungkapkan kebingungan mereka terkait minimnya kesempatan bermain Arhan saat berada di klub Jepang, Tokyo Verdy, dan Korea Selatan, Suwon FC. Saya bingung kenapa di tim Jepang dan Korea, Pratama Arhan, tidak boleh bermain. Pergi ke sana sepanjang tahun dan hanya bermain selama 4 menit, ditulis salah seorang netizen Thailand yang keheranan. Sungguh luar biasa pemain ini, Pratama Arhan, ditimpal warganet Thailand lainnya. Setelah debut impresifnya, Arhan kembali tampil sebagai starter pada pertandingan melawan Lamphun Warrior pada Sabtu, 25 Januari 2025. Dalam laga tersebut, Bangkok United berhasil meraih kemenangan 1-0. Arhan bermain sebagai bek kiri dalam formasi 4-3-3 dan ditarik keluar pada menit ke-68. Penampilannya kembali mendapat sorotan positif dari fans Thailand, terutama terkait kemampuan lemparan ke dalam jarak jauhnya yang mematikan, rotasi setiap pertandingan, haha. Arhan yang asli telah melihat lemparan ke dalam dari jauh, ucap salah seorang warganet Thailand di laman Facebook. Arhan itu nyata, timpal fans asal Thailand lainnya, sejak didatangkan Bangkok United pada 7 Januari 2025, Pratama Arhan telah mencatatkan total 3 penampilan di Liga Thailand 2024 hingga 2025. Dengan dukungan dari fans di Indonesia dan Thailand, Arhan kini memiliki peluang untuk membuktikan diri sebagai salah satu talenta Asia Tenggara yang patut diperhitungkan. Penampilannya yang konsisten diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan kontribusi besar bagi Bangkok United di sisa musim ini. Jadi Bahrain minta pertandingan tetap digelar di GBK tapi ada syarat-syaratnya, agar tanpa penonton dan ikut memberitakan kabar baik Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, untuk Timnas Indonesia jelang menghadapi Bahrain pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menyoroti keputusan AFC yang mengumumkan secara resmi bahwa pertandingan leg kedua antara Timnas Indonesia versus Bahrain akan tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Seperti diketahui, Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, sempat meminta kepada AFC agar pertandingan digelar di tempat netral. Namun, AFC dengan tegas menolak permintaan tersebut dan mengumumkan laga tetap digelar sesuai jadwal dan lokasi yang sudah ditetapkan. Seperti diketahui, para fans Garuda sudah tidak sabar untuk kembali mendukung Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan dari tribun penonton. Apalagi, lawan yang akan dihadapi adalah Bahrain yang sempat berhasil mengimbangi Timnas Indonesia lewat sejumlah kontroversi pada Oktober 2024 lalu. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, baru saja mengumumkan secara resmi bahwa pertandingan antara Indonesia dan Bahrain pada leg kedua babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan tetap digelar di Stadion Bung Karno, Ibu Kota Jakarta, tulis media Vietnam tadi. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, mengirimkan petisi ke AFC, mengusulkan agar venue diubah menjadi stadion netral, karena alasan keamanan, lanjut mereka. Dalam tulisan mereka, media Vietnam juga mengatakan Federasi Sepak Bola Bahrain bahkan terus melakukan lobi untuk meyakinkan AFC. Selama beberapa bulan terakhir, pihak BFA aktif melakukan lobi untuk meyakinkan AFC, namun usulan tersebut tetap ditolak oleh Federasi Asia, sambung media tersebut. Bukan hanya soal lobi Federasi Sepak Bola Bahrain ke AFC, mereka juga menyoroti pertandingan leg pertama antara Timnas Indonesia versus Bahrain yang jadi sorotan karena keputusan kontroversi wasit. Ahmed Al-Kaf yang menjadi pengadil pertandingan di laga tersebut dianggap melakukan keputusan yang merugikan skuad Garuda setelah melebihkan waktu pertandingan. Pada leg pertama yang berlangsung Oktober lalu, Indonesia memimpin 2-1 hingga menit 90-10 namun Bahrain tetap bisa menyamakan kedudukan, meski wasit mengumumkan babak kedua hanya akan menyisakan 7 menit perpanjangan waktu, tulis media Vietnam lagi. Usai pertandingan tersebut, supporter Indonesia sangat marah kepada wasit tim, dan beberapa anggota juga mengirimkan ancaman kepada tim Bahrain melalui media sosial, lanjut mereka. Rizky Ridho ukir catatan gemilang, tembus 1000 passing sukses di Liga 1 2024 hingga 2025. Rizky Ridho ukir catatan gemilang di Liga 1 2024 hingga 2025.
Bek Persija Jakarta itu tembus 1000 passing sukses di Liga 1 2024-2025. Total, Rizky Ridho mencatatkan 1044 passing sukses sampai dengan pekan ke-20 Liga 1 2024 hingga 2025. Hal itu karena pemain berposisi bek tersebut tampil cukup konsisten. Berdasarkan data PT Liga Indonesia Baru, PT LIB, Rizky Ridho telah membukukan 1044 passing sukses atau rata-rata per pertandingan mencetak 52,2 passing sukses. Catatan itu menjadikannya sebagai pemain lokal pertama pada musim ini yang mampu mencatatkan 1000 passing sukses. Performance Development Manager PT LIB, Guntur Cahyo Utomo, mengatakan Rizky Ridho unggul dari pemain-pemain lokal lain dengan jumlah passing sukses yang tinggi. Di antaranya, ada Fajar Fatur Rahman, Borneo FC Samarinda, 939. Selain Fajar, ada juga Alhamrahi Hanusa, Persik Kediri, 739. Mario Jardel, Persita Tangerang, 699. Koko Ari, Madura United, 680. Muhammad Toha, Persita Tangerang, 671. Muhammad Edo, Persib Bandung, 651. Leo Guntara, Borneo FC, 644. Muhammad Ferrari, Persija Jakarta, 641. Alveandra Dewangga, PSIS Semarang, 624. Dan Altalarik Balah, Dewa United, 610. Gaya permainan Rizky Ridho memang efektif. Tipikal pemain belakang yang tidak hanya bagus dalam bertahan, tapi dia juga bisa melakukan build-up dengan sangat efektif, kata Guntur dilansir dari laman PT LIB, Jumat, 31 Januari 2025. Jadi, wajar jika dia menunjukkan kemampuan passing sukses yang cukup tinggi. Tambahnya, menurutnya, selain sukses passing yang cukup tinggi, catatan lain Rizky Ridho Liga 1 2024 hingga 2025 juga cukup gemilang. Dari 20 kali tampil, ia telah membukukan 33 kali tackle, 65 kali intersepsi, dan 55 kali sapuan. Hal lain yang menonjol dari Ridho adalah ketenangannya saat berada dalam situasi 1v1. Pengambilan keputusan yang sangat baik seolah mendikte lawan yang sedang memegang bola hingga cenderung tidak mampu mengarahkan bola ke daerah berbahaya Persija, ujarnya. Kemampuan ini sangat jarang dimiliki oleh bek-bek Indonesia pada umumnya, sambungnya. Kontribusi pemain timnas Indonesia itu membuat Persija kini berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan 38 poin. Poin itu dari 11 kemenangan, 5 imbang, dan 4 kelalahan. Timnas Indonesia saat ini sedang dalam performa yang positif. Mereka naik cepat di ranking FIFA dan mulai menatap peringkat 100 besar. Selain itu, skuad Garuda jadi satu-satunya wakil ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa tim Asia juga mulai menilai bahwa Indonesia adalah ancaman yang serius dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Shin Taeyong selama bertugas 5 tahun sukses membawa banyak perubahan. Saat ini Patrick Kluivert akan membawa era baru dan membawa timnas semakin berprestasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjelaskan bahwa saat ini timnas Indonesia dalam masa kebangkitan. Di bawah komandonya, skuad Garuda akan berjuang untuk semakin kompetitif di kancah internasional. Penunjukan Patrick Kluivert di kursi kepelatihan merupakan salah satu realisasi komitmen tersebut. Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur. Saya terus mengatakan ini, kata Erick Thohir di lansebolasport.com dari kanal YouTube THYW. Menariknya, Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, Guts de Jong membantah pernyataan tersebut. Dia meyakini bahwa saat ini Indonesia sudah mulai jadi kekuatan yang berbahaya. Terbukti dari penampilan mereka yang semakin membaik terutama di kualifikasi Piala Dunia, ini merupakan jalan yang tepat bagi Indonesia untuk membuktikan diri bahwa mereka mampu untuk lebih baik lagi. Anda tidak bisa menyebutnya tidur lagi, tidak. Mereka, timnas Indonesia, sudah bangun, kata Guts de Jong. Dalam kunjungannya ke Belanda, Erick memiliki agenda yang cukup padat. Salah satu misi utamanya adalah membuka jalan untuk terjalinnya kerjasama dengan KNVB, termasuk undangan untuk menggelar laga uji coba antara timnas Indonesia dan The Oranye. Dia juga menggelar pertemuan dengan Patrick Kluivert beserta stafnya selama di sana untuk mematangkan persiapan skuad Garuda. Selain itu, dia bertemu dengan beberapa pemain timnas dalam agenda jamuan makan malam sekaligus bertukar pikiran. Sekjen PSSI-nya Belanda sebut timnas Indonesia tak bisa lagi sandang gelar raksasa yang tidur. Sekretaris Jenderal PSSI-nya Belanda, KNVB,
Gij De Jong, menyebut timnas Indonesia sudah tak pantas lagi sandang gelar raksasa yang tidur. Pasalnya, kiprah manis diukir timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikan De Jong setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebutkan berbagai pencapaian timnas Indonesia belakangan ini. Erick mengatakan, prestasi sepak bola Indonesia terus meningkat, ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia tim U17, U20, U23, dan senior kita lolos ke Piala Asia, yang semuanya bisa lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade. Jadi, maksud saya, Indonesia adalah raksasa yang tertidur, kata Erick dalam siniar di kanal YouTube THYW, dikutip pada Sabtu, 1 Februari 2025, namun demikian, Gij De Jong serta pembawa acara siniar di kanal YouTube THYW, Neal Petersen tidak setuju dengan pernyataan Erick. Mereka berdua menegaskan, sepak bola Indonesia yang sering disebut raksasa tidur, sudah mulai bangun dan berkembang, tapi ini sebabnya kamu tidak bisa menyebutkan Indonesia, namanya tidur lagi. Tidak bisa. Mereka sudah bangun dan membaik, ujar Gij De Jong. Saat ini, timnas Indonesia terus mencoba untuk meningkatkan prestasi di kancah internasional. PSSI bergerak untuk menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, mengenai pengembangan pemain muda. Timnas Indonesia sendiri masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan sisa 4 pertandingan, skuad Garuda masih mempunyai kesempatan untuk lolos ke turnamen sepak bola paling bergengsi itu. Sementara, Timnas Indonesia U20 dan U17 sebentar lagi akan berkompetisi di Piala Asia. Timnas Indonesia U20 akan berlaga dalam turnamen yang digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Sedangkan, U17 akan menyusul bersaing pada 3 hingga 20 April 2025 di Arab Saudi. Saya terus mengatakan ini, benar, 280 juta, masyarakat, sepak bola gairah di sana, olahraga nomor 1, sambungnya. Kabar tersebut dilontarkan oleh jurnalis Italia, Antonello Angelini. Dia mengklaim tim berjuluk Bianconeri sudah berkontak kepada Venezia. Kabar ini muncul ke permukaan mengingat Juventus sedang mencari bek baru untuk memperkuat tim. Si Nyonya tua sempat mengincar beberapa pemain di bursa transfer. Salah satunya adalah pemain dari RC Lens, Kevin Danso. Sayang, tawaran dari Juventus langsung ditolak oleh pihak klub. Gagal mendapatkan Danso, Juventus langsung mengejar sejumlah bek yang berkarier di Liga Italia. Beberapa nama yang muncul adalah Thomas Christensen, Udinese, Diego Coppola, Hellas Verona, dan Jay Idzes, Venezia. Antonio mengklaim bahwa Bianconeri sudah menghubungi pihak Venezia. Venezia sebagai tim pemilik Jay Idzes langsung memasang banderol untuk kapten timnas Indonesia tersebut. Jay Idzes dibanderol di angka 20 juta euro, 300 miliar rupiah. Oleh pihak Venezia ke Juventus. Angka tersebut sudah final dan sudah tidak bisa ditawar lagi. Mercato Juve sekarang negosiasi antara Giuntoli dan Lens untuk Danso telah gagal, tulis Antonio Angelini di akun Twitter pribadinya. Juventus telah meminta Venezia untuk Idzes tetapi permintaannya adalah 20 juta euro. Harga itu tidak dapat dinegosiasikan, ujarnya. Kapten timnas Indonesia tersebut tidak asing dengan klub berjuluk Si Nyonya Tua. Pasalnya, dia pernah turun saat Venezia bertanding di markas Juventus. Namun, Venezia gagal membukukan kemenangan pada laga ini. Venezia harus puas dengan skor imbang 2-2 atas Juventus. Pada laga akhir pekan ini, Jay Idzes kembali turun sebagai starter kala Venezia bertandang ke markas Udinese di lanjutan Serie A Italia. Harga pasaran terbaru Arhan Kaka, wonderkid timnas Indonesia yang diincar klub Denmark. Harga pasaran terbaru Arhan Kaka menarik untuk diulas. Sebab, wonderkid timnas Indonesia itu kini dikabarkan tengah diincar oleh klub besar asal Denmark, FC Nordsjælland. Untuk harga pasar terbaru Arhan Kaka sendiri di Transfermarkt, masih berada di angka 1,3 miliar rupiah. Angka ini belum ada kenaikan sejak 16 Februari 2024. Arhan Kaka yang masih berusia 17 tahun adalah salah satu andalan di tim Garuda usia muda. Dia digadang-gadang bakal jadi striker andalan timnas Indonesia di masa depan. Sampai saat ini, Arhan Kaka tercatat telah mengemas total 32 laga bersama timnas Indonesia segala kategori usia.
Penampilan paling mengesankan dari penyerang berpostur 188 cm ini terjadi ketika membela timnas Indonesia U17 pada 2022. Kala itu, Arhan Kakak sempat mencetak 7 gol di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Dirinya juga sempat membawa timnas Indonesia U16 keluar sebagai juara Piala AFF U16 2022. Arhan Kakak yang bersinar kala itu lantas langsung diboyong ke timnas Indonesia U20 pada 2023. Meski sudah tampil di 11 laga, Arhan masih belum mampu mencetak satupun gol bersama timnas Indonesia U20. Sedangkan untuk penampilannya di level klub, Arhan Kakak masih memperkuat Persis Solo di Liga 1. Ia tercatat telah mengoleksi 1 gol dari 25 penampilannya bersama Laskar Sambernyawa. Belum lama ini, pemuda kelahiran 2 September 2007 itu disebut telah masuk radar pengamatan klub asal Denmark, FC Nordsjælland. Berita ini disebarkan oleh Albania, Markaz News, pada Jumat 31 Januari 2025. Wonderkid Persis Solo Arhan Kakak sedang dalam pantauan raksasa Denmark FC Nordsjælland. Sumber dekat klub mengatakan terkesan dengan pemain Indonesia berusia 17 tahun tersebut, tulis Markaz News di akun X-nya, Markaz Top News. Sehingga bisa saja di masa depan, Arhan Kakak akan merantau ke benua biru untuk perkuat klub asal Denmark tersebut. Meski begitu, kepindahan pemuda asal Blitar ini masih belum pasti, sebab pihak Nordsjælland baru tengah melakukan pengamatan.